Seorang gadis bernama Faza tinggal di kota bersama dengan ibunya. Semenjak ayahnya meninggal, ibu Faza mencari nafkah dengan menjahit. Keahlian ibu Faza sudah terkenal di kota. Selain itu, hasil jahitan ibu Faza yang sangat rapi tidak pernah mengecewakan para pelanggannya. Sementara Faza baru saja menyelesaikan S1-nya. Faza memiliki seorang adik bernama Firda. Firda baru saja duduk di bangku SMP. Suatu hari Faza hendak mengatakan sesuatu kepada ibunya. Namun saat itu, ibu Faza sedang berbicara dengan salah satu temannya melalui telepon. Faza pun duduk sambil menunggu ibunya selesai berbicara dengan temannya yang terlihat sangat serius. Setelah itu, ibu Faza menutup teleponnya. Kemudian ibu Faza duduk tak jauh dari Faza. Faza berkata kepada ibunya, "Ibu, aku ada rencana untuk mencari pekerjaan. Jika ibu tidak keberatan, salah satu temanku mengajakku untuk pergi ke Jakarta. Kebetulan ayahnya mempunyai beberapa kenalan yang memiliki lapangan pekerjaan di sana." Ibu Faza menarik nafas panjang lalu menatap Faza. "Ibu sih terserah kamu saja, Faza. Tetapi Ibu Faza tidak melanjutkan perkataannya. Faza kemudian berkata, "Tetapi ada apa, Bu?" Ibu Faza menatap wajah anaknya. "Barusan teman ibu di desa menelpon. Teman ibu mengingatkan kepada ibu tentang janji kami saat kamu baru saja lahir." Faza tidak mengerti maksud perkataan ibunya. "Janji ibu dan teman ibu saat aku lahir. Janji apa, Bu?" Ibu Faza tertunduk, lalu kembali menatap Faza. "Saat itu, ibu dan teman ibu itu berjanji, ketika kamu dewasa nanti, kamu akan menikah dengan anaknya." Mendengar perkataan ibunya, Faza terlihat sangat kaget. Menikah dengan anaknya? Ibu Faza mengangguk. "Iya, Faza. Saat itu, anak teman ibu berusia 3 tahun. Anak laki-laki yang sangat tampan bernama Faris. Awalnya kami hanya bercanda untuk menjodohkan kalian. Tetapi tidak tahunya, hal itu menjadi serius. Kini Faris telah tumbuh dewasa, sama seperti dirimu, Nak. Kedua orang tuanya yaitu teman ibu dan ayahmu ingin segera menikahkan anaknya, tentunya denganmu." Faza menggelengkan kepalanya, seakan tidak percaya dengan perkataan ibunya. "Tapi ibu, aku tidak mungkin menikah dengan laki-laki yang tidak aku kenal. Mungkin ibu dan teman ibu itu sangat dekat. Tapi bagaimana denganku, ibu? Aku sama sekali tidak mengenal mereka. Apakah aku harus menikah dengan laki-laki yang tidak aku kenal, ibu? Ibu kan bisa mengatakan kepada teman ibu itu tentang alasanku ini." Ibu Faza menggelengkan kepalanya lalu menggenggam tangan Faza. "Jangan berkata seperti itu, Nak. Ibu tidak mungkin membatalkan perjodohan kalian. Setelah sekian lama, dia menunggu masa-masa ini. Di desa banyak gadis yang cantik, tetapi mereka tidak menikahkan anak mereka dengan para gadis itu. Karena mereka menunggumu selesai kuliah, Faza. Lagi pula, mereka banyak menolong ibu, terlebih setelah ayahmu meninggal."
Faza hanya terdiam. Ibunya kembali berkata, "Tolong mengertilah tentang hal ini, nak. Setelah kamu bertemu dengannya, kamu tidak akan menyesal. Karena Faris adalah laki-laki yang tampan. Anak itu sangat penurut. Pasti kalian akan menjadi sepasang suami istri yang sangat bahagia." Faza tetap sulit untuk menerima kenyataan itu. Harus menikah dengan laki-laki yang sama sekali tidak dia kenal. Karena sejak kecil sudah tinggal di kota bersama dengan kedua orang tuanya. Sejak saat itu, Faza tidak pernah kembali ke desa. Faza kemudian berlari meninggalkan ibunya masuk ke kamar. Faza menangis terseduh-seduh, mengingat perkataan ibunya padanya. Faza kemudian meraih androidnya dan melihat sebuah foto seorang laki-laki yang juga sangat tampan. Dan laki-laki itu adalah kekasih Faza. Faza membelai foto itu sambil terus menangis. "Ada apa, Kak? Apakah kakak bertengkar dengan Kak Fadil?" kata Firda, adik Faza. Faza bangun lalu memeluk Firda. "Tidak, Firda, aku sama sekali tidak bertengkar dengan Fadil. Tetapi suatu hal yang dikatakan ibu telah mengejutkanku hari ini." Firda semakin penasaran. "Hal apa itu, Kak?" Faza menatap adiknya. "Ibu telah menjodohkan aku dengan seorang laki-laki yang sama sekali tidak aku kenal di desa. Hari ini orang tua laki-laki itu telah menelpon ibu. Mereka menginginkan pernikahanku dengan anak mereka segera dilangsungkan. Katakan padaku, apa yang harus aku lakukan sekarang?" Firda pun nampak bingung harus berkata apa melihat kakaknya menangis. Firda hanya dapat memeluk kakaknya. "Sabar ya, Kak. Coba kakak bicara lagi dengan ibu. Siapa tahu ibu bisa mengerti." Faza menggelengkan kepalanya. "Percuma, Firda. Aku sudah bicara dengan ibu. Tetapi ibu tidak bisa membatalkan perjodohan ini dengan temannya itu." Firda terus menenangkan kakaknya dengan memeluknya. Setelah merasa tenang, Faza kemudian bangkit dan berjalan keluar. Faza meraih androidnya yang berada di saku celananya dan menelpon temannya. "Halo, iya ini aku Faza. Aku minta maaf. Sepertinya aku belum bisa ikut denganmu ke Jakarta. Aku ada sedikit masalah." Bukan karena itu. Ibuku mengizinkan aku hanya saja. Bukan karena Fadil, tapi karena orang lain. Iya, aku tidak bisa menceritakannya padamu sekarang. Semoga kamu beruntung ya. Dah. Setelah menelpon temannya, Faza hendak berjalan kembali ke kamar. Namun tanpa sengaja, Faza melihat ibunya yang sedang duduk termenung. Ada perasaan sedih dalam hati Faza melihat wajah ibunya. Faza teringat masa-masa di mana ibunya begitu menyayanginya dan bekerja keras hanya untuk menafkahi dirinya dan adiknya Firda. Seketika air mata Faza kembali berderai.